Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan di tengah pandemi virus corona yang sekarang sedang mewabah. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen. Nanti komennya adalah berisi presensi kehadiran kalian dengan cara mengetik nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Dan juga jangan lupa subscribe untuk video dan juga channel ini ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan, yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi mengenai fitur-fitur pada email Gmail. Dan perlu kita ketahui, email itu adalah electronic mail atau bisa kita menyebutnya surat elektronik. Nah, yang namanya surat elektronik atau email itu bervariasi bermacam-macam, dan yang kita pelajari adalah Gmail ya, atau Google Mail. Selain Gmail itu biasanya ada Yahoo dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya pada Gmail karena Gmail itu mudah sekali sinkron dengan aplikasi punyanya Google, karena kita sering menggunakan fitur-fitur dan juga aplikasi miliknya Google. Nah, selain itu yang kedua yaitu cara menulis email yang baik. Nanti kita pelajari bagaimana menulis email yang baik. Kemudian nanti saya juga tambahkan bagaimana cara merename email atau akun email, dan juga penggunaan Google Drive. Nah, sebelum kita mulai, saya sembunyikan dulu kameranya biar lebih fokus ke layar. Ya, baik, kita lanjutkan videonya. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu browsernya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Terus kemudian di sini saya akan mengetikkan Gmail. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan login. Sinyalnya agak kurang bagus ya. Nah, di sini saya akan login untuk email saya, akun email saya. Saya di sini memasukkan password. Kita tunggu sampai masuk ke dalam emailnya. Nah, di sini saya sudah buka emailnya. Nah, di sini ada fitur-fitur yang ada di dalam Gmail. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bukan bahasa Indonesia. Nanti kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita tinggal settingnya saja. Di sini setting. Terus kemudian saya akan jelaskan dulu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Gmail. Yang pertama, di sini ada Compose ya, atau kalau versi bahasa Indonesia di sini biasanya adalah tulis, dan fungsinya adalah untuk menulis email baru atau membuat email baru. Nah, kemudian di sini ada Inbox. Inbox ini fungsinya adalah menampung email-email atau pesan masuk. Nah, ini nanti ada di
inbox. Contohnya ini adalah email yang masuk pada saya, termasuk email-email kalian yang sudah masuk ke saya, ini masuknya ke inbox. Kemudian di sini ada started. Di sini adalah email yang istilahnya bisa dibilang kayak difavoritkan atau email yang diberi bintang ya. Kemudian ini ada send, ada juga send. Nah, send ini adalah email yang kita kirimkan, menampung email yang sudah dikirimkan. Nah, di sini hanya contoh-contoh yang saya lakukan waktu itu. Terus kemudian di sini ada draft. Draft ini berisi email yang sudah kita buat tetapi belum sempat kita kirim ya. Di sini nanti berisi email yang sudah kita buat tetapi belum sempat kita kirim. Bisa klik more lagi. Di sini ada less, ada important, ada chat. Chat ini adalah berisi chat kita. Terus ada schedule, ada all mail. All mail berarti email keseluruhan. Di sini ada juga spam ya. Di sini ada spam. Spam ini berisi email yang dianggap berbahaya atau email yang dianggapnya kadang dianggap virus. Kemudian di sini ada trash. Trash ini berisi email yang sudah kita hapus ya, atau bisa diartikan sampah ya. Terus di sini ada kategoris. Nah, itu beberapa fitur yang perlu kita ketahui. Di antaranya ada info, ada started, send, draft, ada spam, dan juga trash yang sering kita praktekkan atau sering kita gunakan. Kemudian di sini ada juga fitur Google Hangouts yang berfungsi untuk kita melakukan chattingan dan juga video call. Nah, ini contohnya ada beberapa siswa yang sudah menambahkan atau meng-add email saya. Nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa siswa. Dan di sini yang saya buka contohnya ada dari Muhammad Abdul Rizky, mungkin ini ada Rizk. Nah, untuk chattingan bisa menambahkan chat di sini. Nah, seperti ini misalkan assalamualaikum dan lain sebagainya. Terus kemudian tinggal di enter saja. Nah, apabila ingin video call berarti tinggal ditekan aja ini video call. Ini sinkronnya adalah Hangouts ya. Oke, kita kembali ke bagian info. Nah, ini info saya. Nah, di sini di info kita juga bisa melihat email-email. Bisa kita perhatikan di sebelah kiri ini ya. Ini adalah checklist untuk memilih daripada email-email yang akan kita pilih, apakah nanti akan kita hapus ya atau kita akan arsipkan. Terus kita buat report spam, bahwa melaporkan kalau email ini kalau kita anggap spam maka kita tinggal klik aja report spam, atau akan kita hapus kita tinggal pilih delete ya. Dan sebagainya. Ini adalah mark read, berarti menandakan bahwa email ini sudah pernah kita baca dan sebagainya ya. Kemudian di sebelah sini ada simbol bintang, ini menandakan kalau misalkan email ini akan kita buat favoritkan ya. Misalkan ini dari Ahmad Bayu, saya klik bintangnya, nanti kita coba klik start, maka ini akan menjadi favorit seperti itu. Nah, saya hilangkan lagi bintangnya, maka yang kita kategorikan favorit maka tidak lagi muncul. Kemudian di sini ada nama daripada yang mengirimkan email. Nah, biasanya ini adalah pengirimnya, tetapi bukan username ya. Ini di sini ada Ahmad Ayu Andra. Nah, ini juga nanti kan kita praktikkan apabila misalkan emailnya itu berupa angka, ada angkanya,
terus titik dan lain sebagainya, tetapi di username-nya dan untuk namanya biasanya ini adalah nama depan dan juga nama belakang bisa kita rubah seperti ini, kita berubah menjadi nama asli. Nah, kemudian di sini ada contohnya di sini ada nama _2 Ahmad Bayu. Ini adalah sebenarnya ini adalah subjek email atau judul email. Nah, bagaimana menuliskan judul email nanti biasanya ditentukan dari orang yang berkehendak dikirimkan emailnya. Atau misalkan kita mengirimkan emailnya sendiri dengan kehendak kita sendiri, maka kita tentukan dulu judulnya apa. Nah, itu nanti muncul di sini. Terus kemudian di sini juga ada tombol-tombol arsip, delete, terus mark as read, terus ada snatch juga. Kemudian apabila ada lampirannya, contohnya seperti ini, ada lampiran berupa gambar atau misalnya lampiran berupa file, itu nanti di sini di sebelah kanan ada simbol paperclip yang menunjukkan kalau itu berisi lampiran. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, setelah kita mengenal fitur-fitur yang ada pada Gmail, kita akan melakukan simulasi untuk mengirimkan email. Oke, cara membuat email baru, atau misalkan kita ingin mengirimkan sebuah email, yang harus kita lakukan adalah klik compose ini, atau kalau versi bahasa Indonesianya ini adalah tulis. Tinggal diklik saja, maka di sini akan tampil sebuah halaman baru atau pop-up baru, ya. Di sini tulisannya new message atau pesan baru. Kemudian di sini ada to ini berarti berisi email tujuannya. Misalkan kalian ingin mengirimkan email kepada saya, maka di sini berisi email saya. Terus di sini ada CC. CC ini ada istilahnya adalah singkatannya adalah carbon copy. Terus kemudian di carbon copy ini artinya adalah tembusan. Jadi misalkan selain dikirimkan kepada orang utama, juga akan ditembuskan kepada orang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan dikirimkan kepada atasan, dikasihkan tembusan ke atasannya, ataupun misalkan guru, berarti guru A, guru B, guru C, nah seperti itu. Terus di sini ada BCC, atau kita mengartikan ke bahasa Indonesia itu email yang ibaratnya tembusan tapi yang tersembunyi, dan singkatannya adalah blank carbon copy. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini ada subjek. Subjek ini berisi judul email. Nah, kita nanti membuat judul emailnya, misalkan apabila ditentukan oleh seseorang atau yang ingin dikirimkan emailnya, biasanya sudah disertakan subjek emailnya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ketika melakukan pencarian. Contohnya di sini saya akan mencari dengan jurusan misalkan 10 TP 6. Maka hasil yang muncul nanti adalah yang berisi 10 TP6. Contohnya ada istilah TP6 seperti ini. Tetapi ini bervariasi, mungkin dari kalian ada yang tidak begitu paham mengenai penggunaan daripada ini ya, subjek email, atau mungkin ada yang tidak tahu sama sekali. Saya ulang lagi. Ya, subjek email ini adalah artinya adalah judul email. Nah, terus kemudian di sini ada isi email atau body email. Kita bisa mengetikkan keperluan kita di sini apa, termasuk identitas kita. Nah, terus kemudian di sini ada tombol send. Send ini adalah ketika akan sudah selesai membuat emailnya, kita tinggal mengirimnya dengan klik send. Maka email itu akan
terkirim kepada email tujuan. Terus ya baik, saya ulangi lagi. Nah, setelah kita selesai mengetikkan emailnya, lalu kita kirim dengan menekan tombol send. Terus di sini ada format option untuk formattingnya, formatting tulisannya baik dari hurufnya dan lain sebagainya. Terus di sini ada tag file atau bahasa Indonesianya itu lampiran ya. Apabila kita ingin melampirkan sebuah file atau foto ataupun berkas lainnya, kita tinggal pilih tag file. Ya, nanti kita akan coba juga. Terus di sini ada insert link. Apabila kita ingin mencantumkan link, sebuah link ya. Terus di sini juga bisa ada insert emoji. Terus ada insert file menggunakan Google Drive. Terus di sini ada insert foto. Terus di sini ada confident ya, dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah email ya, yang akan ditunjukkan ke siapa, sisinya juga ke siapa, tembusannya atau blind carbon copy-nya, BCC-nya ke siapa. Nah, di sini misalkan nih saya akan mengirimkan emailnya kepada 3 orang. Nah, terlebih dahulu saya akan siapkan dulu emailnya ke siapa saja. Yang misalkan di sini emailnya akan saya kirimkan kepada email saya yang pertama, yaitu ikhwan412@gmail.com. Nah, ini tujuannya adalah email saya akan saya kirimkan kepada ikhwan412 ini. Terus kemudian saya akan tembuskan yaitu ke email saya yang satunya lagi, yaitu ini. Terus kemudian akan saya BCC-kan ke email saya yang satunya lagi. Nah, itu ikhwanamiruddin6@gmail.com contohnya. Ini saya buat beberapa email, akun email, tujuannya untuk latihan kita. Nah, setelah kita menuliskan alamat email tujuannya, baik itu to-nya, CC-nya, ataupun BCC-nya, kita selanjutnya adalah membuat subjek emailnya atau judul emailnya. Contohnya misalkan subjek emailnya adalah tugas mapel simdik. Nah, misalkan sepertinya tugas mapel simdik atau tugas Gmail mapel simdik. Ini sebenarnya tidak harus menggunakan underscore, boleh menggunakan spasi. Oke, saya pakai spasi saja. Tugas Gmail mapel simdik. Atau misalkan ini di bagian depan untuk memudahkan pencarian, biasanya saya tentukan dengan mengetikkan kelas terlebih dahulu. Misalkan kita tanpa menggunakan tanda 10, misalkan dari jurusan mesin, berarti TP, misalkan TP 4 ya. Terus misalkan underscore ini untuk pemisahnya, ini adalah kelasnya. Terus kemudian biasanya saya juga menentukan nomor absennya. Misalkan absennya adalah absen 8, maka 08 underscore, terus baru judul tugasnya ya. Atau misalkan di sini selain kelas, misalkan saya tambahkan dengan nama juga. Misalkan di sini adalah namanya adalah Ikhwan, nama saya sendiri, terus baru nama tugasnya. Nah, seperti ini. Berarti ini nanti ini sebagai kelas, ini nomor absen, dan juga ini adalah nama, boleh nama panggilan atau nama lengkap. Terus baru judul emailnya. Terus kemudian di sini
isi emailnya, kita bisa menuliskannya seperti halnya membuat sebuah surat ya. Kita misalkan awali dengan pembuka, yaitu misalkan dengan salam, yaitu Assalamualaikum WRWB, seperti ini. Terus di bawahnya misalkan berikut ini saya titik 2, bawahnya lagi misalkan di sini ada nama, titik 2 misalkan nama, setelah nama biasanya ada nomor absen, nomor absennya berapa, misalkan absennya 8, terus kelasnya misalkan di sini saya adalah 10 TP4. Nah, di bawahnya lagi setelah memberikan kejelasan mengenai siapa diri Anda, maka di bawahnya keperluannya apa, nah atau isinya apa. Misalkan di sini adalah melampirkan tugas Mapel Sidik materi email, misalkan seperti ini ya. Terus kemudian penutupnya apa, misalkan demikian tugas saya sampaikan. Terus ucapan terima kasih, jangan lupa terima kasih. Oke, seperti ini sudah cukup. Terus kemudian salam penutup, Wassalamualaikum WRWB, misalkan seperti ini aja. Kemudian setelah selesai, misalkan kita akan menambahkan sebuah lampiran, maka kita klik di bagian attach file. Nah, ini misalkan kita ingin menambahkan lampiran, baik itu berupa file atau apapun, ataupun foto, itu baiknya juga menggunakan attach file atau lampiran, bukan menggunakan insert foto ya. Kita coba menggunakan attach file. Klik attach file, tunggu loading sampai buka bekas. Misalkan di sini saya dari ambilkan sebuah foto. Nah, saya sudah sediakan satu buah foto yang akan saya lampirkan. Saya klik dulu, terus saya open. Nah, tunggu sampai proses upload selesai. Di sini kapasitasnya adalah 686 KB. Ya, tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, baru kita akan mengirimnya. Tadi kita akan mengirimnya yaitu kepada email yang pertama saya, yaitu ikhwan412, terus sisinya ke email saya yang satunya yaitu ke hawaianamirudin70@gmail.com, yang ketiganya ke ikhwanamirudin6@gmail.com, itu ke PCC-nya. Nah, kalau sudah selesai baru kita send. Nah, di sini misalkan ada beberapa file dan kita ingin membatalkan lampirannya, tinggal klik ini, silang, biasanya remove attachment atau hapus lampiran. Nah, di sini saya sudah melampirkan tugasnya dan juga memberikan keterangannya. Di sini diisi emailnya, ataupun misalkan berisi jawaban-jawaban ketika diberikan soal. Ini juga bisa diketikkan di sini. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikut ini nama saya bla bla bla, sampai selesai. Kemudian saya mengirimkan tugas untuk Mapel Sidik ya. Terus kemudian di bawahnya diketikkan jawaban-jawabannya. Terus biasa diberikan penutup dan juga salam penutup. Ya, baik, kalau sudah selesai mengirim ataupun mengetiknya, melampirkan tugasnya, kita tinggal mengirimkannya dengan cara klik send ya. Saya coba klik send. Nah, tunggu dulu. Ini sedang sending atau sedang mengirim. Tinggal ditunggu saja. Nah, ini sudah
terkirim ya. Sebenarnya sudah terkirim, kita coba ke send, yaitu email yang sudah terkirim. Kita coba klik send. Nah, ini sudah terbuka emailnya ya, yang sudah terkirim, yaitu di send. Terus kita buka saja emailnya. Kita coba buka. Nanti dikirimkan ke siapa, terus kemudian tembusannya ke siapa. Coba dulu. Masih loading ternyata, dan di sini ada lampirannya. Oke. Ini kita bisa lihat emailnya ya. Isinya seperti ini. Ini adalah subjeknya, yaitu tp4_08 ini sebagai absen, terus nama, terus jenis tugasnya. Kemudian di sini ada email kita sebagai pengirim, itu saya di sini sebagai pengirimnya yaitu ikhwansiswa, yaitu @gmail.com. ikhwansiswa@gmail.com, saya sebagai siswa di sini. Terus dikirimkannya to-nya ini ke siapa? Ke iikhwan412. Terus sisinya ke siapa? Ke email yang satunya. Terus BCC-nya ke emailnya yang ke HWN ya. Terus selanjutnya BCC-nya ke siapa? Ke ikhwanamiruddin6@gmail.com ya. Atau bisa diklik di sini. Ada from-nya siapa dari email kita, to-nya ke siapa, sisinya ke siapa, BCC-nya ke siapa, tanggalnya berapa, terus subjeknya apa ya. Itu seperti itu. Isinya ini seperti yang tadi kita ketikkan. Terus lampirannya ini juga ada ya. Nah, yang pertama yang kita perlu analisis adalah dikirimkannya ke email iikhwan412@gmail.com. Kita coba membuka emailnya. Di sini saya sudah membuka 4 browser, dan masing-masing saya sudah login dari email yang sudah kita gunakan tadi. Yang pertama, to-nya ke iikhwan412@gmail.com. Kita coba buka yang mana emailnya. Coba buka ini. Nah, kita bisa melihat akunnya di sebelah sini ya. Nah, oh bukan yang ini, berarti ke yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah email yang iikhwan412@gmail.com seperti yang tadi ini. Ke to-nya. Jadi dikirimkan ke utamanya adalah ke iikhwan412@gmail.com. Nah, ini ke sini. Kita coba. Nah, ini ya. Siapa pengirimnya? Dia adalah Ikhwan Siswa. Ikhwan Siswa ini adalah namanya. Ya. Kita coba buka emailnya. Ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa melihat dikirimkannya kepada siapa? Ke Tumi, ke saya, ke iikhwan412@gmail.com, atau bisa di show di sini. Ya. Tetapi ketika mengirimkan email tadi, di sini hanya mencantumkan to dan juga CC, tetapi tidak mencantumkan BCC-nya ke siapa. Nah, di sini kan masih ada BCC, yaitu jadi Ikhwan Siswa mengirimkannya kepada iikhwan412, kemudian dilampirkan atau ditembuskan ke Ikhwan Amiruddin ya, yang emailnya ke hwnamiruddin70 ini. Terus kemudian di BCC-kan atau email disembunyikan ya, tembusan tembusan yang disembunyikan yaitu ke yang ikhwanamiruddin6@gmail.com. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi from-nya siapa? Dari ikhwansiswa@gmail.com. Dikirimkannya ke siapa? Ke iikhwan412@gmail.com, itu ini ya. Tetapi di sini ada sisinya, tembusannya ke siapa? Ke yang ke hwnamiruddin70@gmail.com. Tetapi di sini tidak dicantumkan BCC-nya ya. Jadi Ikhwan412 ini dia tidak tahu kalau emailnya juga dikirimkan kepada yang BCC tadi ya. Dia tahunya hanya yang disisikan saja, seperti itu. Nah, kita coba lagi ya.
tadi ini dikirimkannya dari Ikhwan siswa, ya, dikirimkan ke Ikhwan 412, disisihkan ke yang khwnamiruddin70@gmail.com, ya. Kita coba buka email yang satunya lagi. Kita coba ke kotak masuk. Nah, ini sudah masuk. Kita buka. Nah, kita bisa lihat di sini emailnya, ya. Nah, dikirimkannya ke siapa saja. Nah, si email khwnamiruddin70@gmail.com juga dia tahu kalau emailnya itu ditunjukkan kepada ikhwan412@gmail.com. Dari siapa? Dari Ikhwan siswa. Disisihkannya ke khwnamiruddin70@gmail.com. Tetapi di sini juga tidak tahu kalau ternyata emailnya juga ditembuskan ke email yang satunya lagi. Nah, kita coba lihat dari segi emailnya yang siapa ini, PCC-nya ke ikhwanamiruddin6@gmail.com, ya. Nah, kita coba buka dulu emailnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kalau emailnya ini dari akunnya yang ikhwanamiruddin6@gmail.com, ya. Dia tahu pengirimnya siapa, dari Ikhwan siswa. Kepada siapa? Kepada ikhwan412@gmail.com. Disisihkannya ke siapa? Ke khwnamiruddin70@gmail.com. Nah, tembuskannya siapa? Yang tanpa sepengetahuan ini ke ikhwanamiruddin6@gmail.com, gitu, ya. Jadi kesimpulannya di sini antara CC dan BCC itu di sini, ya, mulai dari pembahasannya ini dari pengirimnya siapa, Ikhwan siswa@gmail.com. Dikirimkannya ke siapa? Ke ikhwan412@gmail.com, ya. Disisihkannya atau ke tembusannya ke khwnamiruddin70@gmail.com. BCC-nya atau blank carbon copy-nya ke ikhwanamiruddin6@gmail.com. Jadi gambaran mudahnya ibaratnya seperti ini, ya. Contohnya, jadi ini misalkan si pengirim Ikhwan siswa atau misalkan saya, ya, saya. Tunya ke siapa? Misalkan tunya adalah ke pacar saya. Terus sisinya tembusannya misalkan ke orang tua pacar saya. Nah, BCC-nya ini kepada orang tua saya sendiri. Seperti itu. Jadi tujuannya saya ingin mengirimkan email ini kepada pacar saya. Kemudian akan saya tembuskan kepada orang tuanya, orang tua pacar saya. Tapi saya juga ingin mengirimkan email ini tanpa sepengetahuan mereka, tanpa sepengetahuan pacar saya dan orang tuanya. Saya ingin mengirimkan juga emailnya kepada orang tua saya sendiri. Nah, seperti itu, ya. Ini maksud dari penggunaan CC dan juga BCC. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ini masalah terkait email, ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Saya kembali lagi ke inbox dulu. Di sini kita juga bisa merename sebuah email, ya, biar nanti seperti ini. Misalkan di sini ada Nanda Irawan 03. Ini kita bisa rubah, atau misalkan di sini saya adalah kita cek dulu emailnya. Nah, di sini saya sebagai Ikhwan siswa. Nah, di sini saya akan merubahnya biar tidak menjadi Ikhwan siswa. Biar di sini di email pengirimnya di sini, ya, bukan dari Ikhwan siswa. Kita rubah. Caranya kita masuk ke aplikasi aplikasinya Google. Di sini akan ada banyak sekali, ada Google Account, Google Search, ada Google Map, YouTube, Google Play, Gmail, dan lain sebagainya. Kita ke Google Account. Nah, di sini saya akan membuka tab baru. Nah, kita tunggu. Ini sedang loading, ya. Tunggu dulu. Nah, ini sudah loading. Kita nanti akan merubahnya, misalkan bukan Ikhwan siswa tetapi
pakai nama saya sendiri yaitu Ikhwan Amiruddin, nama depannya adalah Ikhwan, nama belakangnya adalah Amiruddin, seperti itu, bukan Ikhwan siswa ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Google Account. Kemudian kita bisa masuk ke info pribadi. Nah, di sini ini ada nama. Nama ini adalah nama yang muncul di sebagai pengirim ini ya. Nah, kita bisa menggantinya ya. Di nama ini kita ganti, diklik tiga nama ini. Kemudian di sini kita misalkan nama depannya adalah Ikhwan, nama belakangnya adalah Amiruddin gitu ya. Nah, kalau sudah baru disimpan. Di sini ada tulisannya mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan perubahan. Nah, kita tunggu saja. Ya, tadi sudah disimpan ya. Kita tunggu dulu. Ya, baik, sambil kita menunggunya ya, kita sambil menunggu, kita coba cross check di sini ya. Tadi kan Ikhwan siswa, oh, ya, ternyata ini sudah berubah ya, bukan lagi Ikhwan siswa, di sini sudah berubah menjadi Ikhwan Amiruddin ya namanya. Nah, kemudian di sini kita coba refresh, kita lewati dulu ya, kita masuk ke fitur atau materi yang tambahan saya tadi itu Google Drive ya. Fungsinya dari Google Drive di sini adalah sebagai media penyimpanan yang disediakan atau diberikan oleh Google. Jadi ketika kita membuat sebuah email ya, kita seperti diberi fasilitas penyimpanan data oleh Google. Berapa kapasitasnya? Nah, bisa kita lihat di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Di sini ada kapasitasnya 15 GB. Nah, di sini saya sudah menggunakan 3,6 GB dari 15 GB kapasitas yang diberikan oleh Google ya. Ibaratnya kita diberi sebuah flash disk oleh Google. Apa manfaatnya? Kita di sini bisa menyimpan berbagai macam file ya, dan juga aman. Nah, fungsinya jadi ketika kita bepergian itu tanpa membawa menenteng-nenteng flash disk, kita cukup yang penting bisa login ya. Yang penting kita di sini nanti bisa login email dan terdapat koneksi internet seperti itu. Nanti kita bisa mengunduh kembali filenya, mengedit, terus kemudian mengupload ulang dan lain sebagainya seperti itu. Ya, di sini kita buka Google Drive ya, otomatis sinkron dari email yang kita buat ya. Di sini ada baru di sini artinya adalah kita akan apakah akan membuat folder baru, upload file atau upload folder, bahkan bisa ya. Atau di sini ada Google Document, Google Spreadsheet ya, atau ibaratnya di sini Word, ini Excel, Google Slide, ini PowerPoint dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada drive saya. Drive saya berarti ini adalah penyimpanan yang sudah saya simpan di sini ya. Kemudian ada di sini dibagikan kepada saya apa aja yang sudah diberikan kepada saya. Ini bisa ada terbaru, ada berbintang, ada sampah juga seperti halnya email tadi ya. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan atau mempraktikkan ya. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah folder baru ya. Folder, tunggu sebentar. Nah, di sini saya beri nama misalkan tugas SIMDIK, kemudian saya buat. Nah, ini sedang diproses ya, kita tunggu mana foldernya tugas SIMDIK. Nah, tinggal di double klik biar masuk ke dalam folder tugas SIMDIK seperti ini ya. Kemudian baru kita upload filenya. Caranya klik baru, terus kemudian atau new ya, upload file. Misalkan upload folder berarti upload folder ya, dari satu berkas folder. Nah, di sini saya ingin misalkan mengupload ke Google Drive itu berupa foto penting saya. Misalkan di sini ijazah atau apa, kita bisa tinggal di open, tunggu proses uploadnya ya.
Kalau sudah upload selesai, maka otomatis akan tampil di layar seperti ini ya. Kita close, karena sudah terupload kita bisa open, tinggal di double klik saja, maka otomatis akan membuka ya filenya, contohnya seperti ini ya. Nah ini oke, ini sudah kita sudah mengupload satu file ya, berupa foto. Selain foto bisa file-file lainnya, bisa berupa WinRAR ataupun PDF dan sebagainya. Bahkan satu folder pun bisa gitu ya. Ini mengenai Google Drive, dan fiturnya pun hampir sama seperti Gmail. Ini bisa kita pahami dengan mudah ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita close saja Google Drive-nya. Baik, ini tugasnya ya. Nanti kalian tugasnya hanya menonton video ini, kemudian nanti berkomentar dengan mengetikkan nama, terus nomor absen, dan juga kelas kalian. Oh ya, jangan lupa kita sebelum meninggalkan atau sebelum menutup tab dari browsernya dan lain sebagainya, ataupun sebelum mematikan komputernya, kita jangan lupa untuk logout terlebih dahulu. Akunnya, caranya diklik di bagian ini ya, di bagian akun, kemudian pilih sign out ya, atau keluar. Tunggu dan pastikan akun email kita sudah logout atau sudah keluar. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, kalau sudah keluar, kita baru boleh close tab-nya. Nah, kita tadi juga sudah membuka email yang satunya, ini juga harus di logout. Pokoknya semua email yang sudah kita login, kita pastikan sudah logout terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kita logout. Dan tunggu prosesnya seperti tadi sampai benar-benar tertutup. Nah, ini sudah keluar, baru kita tutup tabnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.